Segala hormat dan puji kami aturkan kepada Bapa di surga, Allah yang sangat baik, waktunya juga terbaik, menghadapi situasi apapun, waktu Tuhan tidak pernah meleset. Nah, firman-Mu berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kejujuran Tuhan ini akan dialirkan kepada orang yang dengar-dengaran, tetapi akan tersumbat bagi orang yang mengeraskan hati. Oleh sebab itu, berkat dari Tuhan itu berkat yang luar biasa. Bisa mengatasi segala masalah, persoalan rumit seperti apapun. Tuhan bisa mengatasinya. Tetapi kami sendiri yang seringkali kurang paham, hingga kami membuntu kasih Allah yang begitu luar biasa. Ajarkan kami memahami firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah pribadi Tuhan. Mari Engkau berfirman bagi kami, ibadah di tempat ini maupun di rumah. Semuanya Engkau berkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali oleh sebab kebaikan dengan kemurahan Tuhan. Hingga hari ini, hari Minggu pertama, kita akan mendengarkan firman Allah yang pasti. Ya, yang pasti digenapi. Tuhan tidak pernah berdusta, yang menjadikan firman Allah seperti gagal adalah kekeliruan kita. Kita akan sama-sama membuka Alkitab, Injil Matius pasal 6, ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, ini janji Tuhan, kita tidak boleh khawatir menghadapi situasi, masalah apapun yang kita butuhkan ada di dalam Tuhan. Ini harus paham dulu. Kalau tidak paham, kita tidak percaya bahwa segala yang kita perlukan ada di dalam Tuhan, maka kita meremehkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak bisa, Tuhan tidak mampu, seakan-akan. Tuhan berfirman, carilah dahulu kerajaan surga serta kebenarannya. Semua orang di dunia mencari surga, tetapi tidak mencari kebenarannya. Kebenaran surga berbeda dengan kebenaran dunia. Kebenaran Tuhan berbeda dengan kebenaran iblis. Kebenaran iblis itu menipu, hanya menampilkan yang menarik mata, menarik hati, tetapi melanggar firman Tuhan. Kebenaran firman Allah ini hanya ada di dalam Tuhan. Untuk mencapainya, karena manusia sudah terlanjur jatuh di dalam dosa. Untuk mencapai kerajaan Allah lewat mendapat kebenarannya, harus siap meninggalkan dosa.
Setiap kita yang mau mencari kerajaan surga tidak siap meninggalkan dosa, tidak akan menemukan. Kerajaan Allah tidak pernah menemukan dan janji Allah tidak akan turun. Ini syarat mutlak yang tidak bisa ditawar dengan cara apapun. Karena firman Allah itu ya dan amin. Mari kita lihat dalam Matius pasal 7 ayat 21 dan 23. Pasal 7 ayat 21 dan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan, bertahan dalam dosa, walaupun menyebut Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, mengadakan mukjizat demi nama Tuhan. Kalau tidak meninggalkan dosa, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ini penting kita pahami. Kalau kita tetap bertahan dalam dosa, jangan berharap firman Allah akan digenapkan. Semua yang kita butuhkan akan ditambahkan, tidak akan terjadi, saudara. Hingga hidup ini dalam satu kegersangan, dalam satu kekurangan, dalam satu kebingungan, menghadapi perubahan ekonomi, menghadapi sesuatu, kita ikut gelisah. Karena apa? Karena kita tidak mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Artinya kita tidak menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dulu kebenaran firman Allah itu di dalam nabi, para nabi abdi Allah. Kalau para raja bangsa Israel mau berperang, bertanya kepada abdi Allah. Abdi Allah bertanya kepada Tuhan dulu untuk didengar dan dilakukan. Tetapi sekarang firman sudah menjadi manusia, menjadi daging, menyatu dengan kita di dalam Yesus. Jadi kita tidak membutuhkan nabi, tetapi membutuhkan suara firman yang diberitakan oleh hambanya dan dipercaya, dilakukan, itulah akan masuk kerajaan surga. Karena kalau kita melakukan firman Allah, kita harus meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan. Kalau tidak, jadi orang Kristen ada yang juga penuh pertengkaran. Orang yang tidak mau meninggalkan dosanya penuh pertengkaran, iri hati, sakit hati, tersinggung, dan lain sebagainya. Itu sejarah dosa. Oleh sebab itu kalau itu dipertahankan, kita akan ditolak. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini harus kita renungkan. Saya merenungkan firman ini luar biasa. Luar biasa. Aku harus masuk kerajaan surga, harus. Tetapi aku harus meninggalkan dosa supaya aku memperoleh kebenaran. Itu aku mengharuskan diriku sendiri. Untuk mendapatkan kebenaran harus mendengarkan suara Tuhan, bukan suara manusia. Manusia yang menyuarakan firman Allah untuk menyenangkan manusia itu palsu. Tapi manusia yang menyuarakan firman Allah itu keras sekalipun harus bisa diterima. Raja Israel banyak yang senang dengan nabi palsu, yang menyenangkan hatinya, tidak mau menerima.
firman yang keras, hingga mereka tidak mendapatkan pembelaan Tuhan. Tuhan yang luar biasa, yang kami agungkan, yang kami tinggikan, sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Kalau aku sudah mencapai kebenaran, aku tidak akan hidup dalam pertengkaran. Dimulai dari rumah tangga, damai saudara. Suami istri damai, dengan anak damai, dengan cucu damai. Damai ini harus damai dari Tuhan, bukan damai kasih yang bukan dari Allah. Hanya damai keluarga karena saling membela, kaitannya dengan daging, mengasihi orang tua lebih, mengasihi anak lebih daripada Tuhan, mengasihi saudara laki perempuan lebih dari Tuhan, tidak layak, tidak akan sampai kepada kebenaran. Damai yang di sini harus damai dari Tuhan. Kalau saja saudara masih suka bertengkar dalam rumah tangga, berarti saudara belum mendapatkan kerajaan Allah. Dan itu akan jadi masalah dalam rumah tangga. Terkait dengan soal ekonomi. Bisa saudara hidup dalam kekurangan. Berapapun uang yang saudara miliki, tidak pernah puas. Karena apa? Karena digoda oleh iblis supaya kita hidup di dalam kejahatan. Hanya bangga, bisa memuji Tuhan, meluap-luap, bangga bernubuat demi nama Tuhan, bangga mengadakan mujizat demi nama Yesus. Tetapi tidak mencapai kebenaran karena dibuktikan hidup tetap di dalam dosa. Ayo kita lihat buktinya. Kalau dalam dosa itu ciri-cirinya tidak ada damai. Kejadian pasal yang keempat ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Pertengkaran Kain dan Habil, persoalan iri hati. Habil ibadah berkenan kepada Tuhan, Kain ibadah menurut kebenarannya sendiri. Yang menjadikan pertengkaran adalah sama-sama ibadah, sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi persembahan Habil diterima, persembahan Kain tidak. Sama-sama kita melayani Tuhan, pelayanan kita berkenan kepada Tuhan, tapi pelayanan ada yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Karena kebenaran itu hanya di dalam Tuhan dan dari Tuhan. Bukan dari manusia siapapun. Sehebat apapun manusia, tidak ada kebenaran. Akhirnya karena Kain marah, adiknya dibunuh. Inilah pertengkaran yang luar biasa. Apakah di hadapan Tuhan Kain dibenarkan kalau sudah membunuh adiknya? Tidak bisa. Tetap Tuhan membela kebenaran. Ini sejarah saudara. Kalau saudara mempertahankan pertengkaran, percekcokan, ya dalam rumah tangga, jangan harap saudara akan masuk dalam kerajaan Allah. Jangan harap saudara. Kalau saudara terus tidak pernah bisa damai, suami istri dengan anak tidak bisa damai. Tapi sekali lagi yang mendamaikan bukan usaha manusia, yang mendamaikan adalah kebenaran firman yang sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Di luar itu tidak bisa, tidak ada yang bisa mendamaikan. Firman Allah sehebat apapun, di luar Kristus tidak bisa mendamaikan. Maka dunia tidak bisa damai. Dengan cara apapun, aturan apapun, tidak bisa damai. Karena yang bisa mendamaikan hanya kebenaran. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan kebenaran yang dari Tuhan itu
Jangan kita main-main dan kita sembrono, saudara. Karena kebenaran Tuhan itu hidup dalam ketentraman. Hidup di tengah-tengah kebun yang pohonnya mengeluarkan buah 1 bulan sekali, diberkati 1 bulan sekali, diberkati. Tapi orang yang tidak dalam kebenaran tidak bisa, tidak ada buah. Kering, tidak ada buah. Karena pohon itu tertanam di tepi air. Saya dan saudara, iman saya tertancap di dalam air kehidupan. Yesuslah air kehidupan. Iman kita tertancap di dalam air kehidupan. Dan akhirnya berbuah. Kita baca Wahyu 22 ayat 14 sampai 16. Wahyu 22 ayat 14 sampai 16. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta. Setiap orang yang mencintai dusta, tidak mencintai kebenaran, dan yang melakukannya tinggal di luar. Yang melakukan itu tinggal di luar. Tidak masuk di negeri yang berkelimpahan, yaitu masuk kerajaan surga. Siapa yang bertahan dalam dusta, persundalan, yang tidak membasuh jubahnya, ya, yang tidak mengalami keubahan hidupnya, dia tetap tinggal di luar, tidak memperoleh buah pohon kehidupan yang setiap bulan berbuah 1 kali, 1 tahun 12 kali. Tiap bulan, puji Tuhan. Nanti saudara akan merasakan sendiri. Tapi kalau saudara menjadi orang yang gersang, kering, tidak memperoleh apa-apa rasanya, ini bukti saudara bertahan dalam dosa. Saudara terbukti tidak mau meninggalkan dosa. Tetap dalam kekeringan. Tetap tidak dipelihara oleh Tuhan. Karena itu dikatakan bahwa hidup di dalam kebenaran itu. Dikatakan di sini, tetapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang sundal, orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Yesus dikaitkan dengan Daud. Siapa tahu Daud? Daud orang yang tidak ambisi. Hanya sebagai penggembala 2-3 ekor domba milik bapaknya, tapi tanggung jawab. Dikatakan Yesus anak Daud. Kenapa? Apa Daud ada dosa? Ada. Ya, raja ada dosa. Saul ada dosa. Tapi Saul suka mendengarkan suara orang banyak. Tapi Daud suka mendengarkan suara Tuhan. Berprinsip, berpendirian kepada Tuhan, maka kebenaran timbul dari tunas Daud, yaitu Yesus Kristus, yang bisa menghapus dosa.
Kalau sudah mulai ada orang yang menceng-menceng keluar dari Yesus, bukti saudara mencintai jahat. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh kepada Yesus, bukti saudara akan memperoleh kebenaran. Itulah kerajaan surga. Oleh sebab itu kenapa disebut Daud? Ya, raja pertama-tama yang dipilih adalah Saul. Tapi Saul tidak mendengarkan firman. Lebih suka mendengarkan suara orang lagi. Hamba Tuhan kalau lebih suka mendengarkan suara orang banyak, tidak akan dipakai Tuhan. Hamba Tuhan harus dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Apapun resikonya. Ini contoh konkret. Tapi Daud dengar-dengaran dan suara Tuhan. Ketika dia menjadi pembunuh bawahannya, merebut istri bawahannya, ditegur oleh Nathan, dia menyadari. Ini orang yang menghargai firman Allah. Mendengar firman Allah yang keras, menyadari. Tetapi orang yang tidak mendengar firman, tidak menyadari. Cinta dengan suara orang banyak, palsu. Saudara hidup dalam kepalsuan. Kalau tidak mau memperhatikan firman Allah, sadar atas teguran firman Allah yang keras, kita pengikut Kristus yang palsu. Palsu artinya tidak paham firman Allah, mendengar firman Allah, tidak fokus, tidak serius. Ini contoh konkret. Tetapi kalau saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, akan paham, mau mengerti firman Tuhan. Ya, untuk mengerti firman Allah tidak gampang, saudara. Rasul Yohanes sampai menangis ingin mengerti rahasia itu. Tetapi diberitahukan, saya untuk mengenal rahasia ini, saudara, pergumulan yang luar biasa. Istriku jadi saksi. Saya bukan hamba Tuhan yang main-main, sekedar khotbah, sekedar menyampaikan firman Allah. Buka YouTube, ya, ambil tema dari YouTube, disampaikan kepada jemaat. Saya tidak pernah lakukan itu. Saya harus paham firman Allah lewat pergumulan seperti Rasul Yohanes. Wahyu 5 ayat 3 sampai 5. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Tidak ada yang layak. Tidak ada yang layak membuka rahasia firman, tidak ada yang layak. Menurut Rasul Yohanes. Tetapi untuk rahasia Allah tidak sembarangan. Teruskan. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, menyebut Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Dikatakan menang berarti perang. Perang dengan apa? Perang dengan dosa. Yesus adalah singa Yehuda, keturunan Daud, yang layak membuka gulungan kitab, yang bisa menghancurkan dosa, yang bisa membuang dosa dan hidup dalam kebenaran, disebutkan Yesus. Seorang pun yang tidak ada seorang pun yang di surga ataupun yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelahnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu padaku,
Jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Gulungan kitab, untuk membuka kebenaran harus ada gulungan kitab yang dibuka, yaitu rahasia kemenangan itu hanya di dalam Yesus. Kalau kita masih tertutup oleh dosa, terus tidak bisa melepaskan dosa, jangan harap kita mengerti firman. Berapa lama saya ikut Tuhan, tidak mengerti firman. Karena apa? Tidak merindu rahasia dibuka, tidak merindu untuk hidup diubah jadi benar. Wah saya saudara, kerinduan saya itu hidup jadi benar. Pergumulan siang malam, tujuannya apa? Saya hanya ingin memperoleh kerajaan surga. Untuk apa saya beribadah? Untuk apa saya jadi pendeta kalau saya tidak masuk dalam kerajaan Allah? Maka sebelum saya menyampaikan kebenaran pada jemaat, aku harus lebih dulu di dalam kebenaran. Kalau aku tidak ada bukti hidup dalam kebenaran, apa artinya jemaat? Aku tidak bisa menjadi teladan bagi jemaat. Tidak ada fakta. Kalau aku hidup penuh dusta, aku penuh kebohongan, jemaat tidak akan merasakan hasil pembukaan rahasia firman itu. Oleh sebab itu, saya bukan menyombongkan diri. Saya berterima kasih. Saya orang yang full dosa. Banyak dosa. Tetapi karena pergumulan ingin mengerti rahasia. Rahasianya apa untuk melepaskan dosa? Rahasianya loh di dalam Yesus Kristus yang sudah menang, yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi kalau saudara sampai hari bertahan dalam dosa seperti tidak apa-apa, jangan harap saudara akan hidup berkelimpahan. Kalau hidup kekurangan, itulah hasilnya. Tidak mencari kerajaan surga lebih dahulu. Carilah dahulu kerajaan surga serta kebenarannya. Sekaliannya akan ditambahkan, kalau usiaku sudah lanjut, usia sudah tua ini, kami dipelihara Tuhan. Bukti saya mencari kerajaan Allah serta kebenaran. Tetapi kalau aku sudah tua seperti ini, hidupku dalam kekurangan, dalam kemiskinan, bukti aku mencari kerajaan Allah tidak sampai kepada kebenaran. Hingga aku sekedar menjadi orang Kristen, tidak membuktikan bahwa rahasia sudah dibuka. Rahasia dibuka artinya dosa yang bisa melepaskan hanya Yesus. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bukti bahwa kalau saya dan saudara tidak hidup mengerti rahasia firman, hingga yakin bahwa firman Allah benar. Kalau yakin firman Allah benar, dan kita lakukan, berarti rahasia dibuka, dosa sudah terlepas. Tapi pendengar firman Allah mau melakukan tidak bisa, berarti ada sekat, ada penutup, hingga jeritan kita, doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh, tangan Tuhan tidak singkat, tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang memisahkan. Ini Rasul Yohanes menangis, gulungan kitab. Kenapa aku ini sudah teriak, sudah nangis, kok tidak dijawab? Apa yang memisahkan? Dosa.
Dosa saudara. Kalau saudara bertahan dalam dosa, tidak mau mendengar teguran firman yang keras, jangan harap saudara akan hidup dalam kelimpahan. Teruskan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ya, hingga teriakan kita tidak didengar. Wah, saudara, untuk apa aku doa malam, bangun jam 11:30, bergaul dengan firman Allah. Jam 1 aku berdoa, jeritanku minta didengar Tuhan, didengar. Bukti didengar, aku ada kemampuan hidup dalam kebenaran. Aku ada kemampuan menolak dosa. Ini fakta. Tapi kalau aku masih tergoda oleh dosa, bukti bahwa aku tidak hidup paham terhadap pembukaan firman. Tidak paham tentang nilai korban Kristus. Yesus mati di atas kayu salib untuk merobek, untuk melepaskan dosa kita. Sekat antara ruangan suci dan ruangan maha suci. Itu adalah untuk umat Israel tidak bisa masuk ruangan maha suci kecuali imam besar. Pada waktu itu bangsa Israel bergantung kepada manusia. Kalau manusia itu salah, imam besar salah, semua menjadi salah. Karena imam besar masih manusia. Tetapi Yesus, singa Yehuda, tunas Daud, dia menjadi imam besar. Bukan menurut aturan Lewi, tapi menurut aturan Melkisedek. Sekali masuk, merobek daging. Korban Kristus merobek daging. Banyak orang berkata, tidak ada manusia sempurna. Karena mereka bodoh tentang firman. Mereka ditutupi dengan sekat, yaitu keinginan daging. Tapi kalau aku mau sempurna, aku mau benar, aku mau kudus, Yesus yang bisa. Kalau saudara sudah mulai lemah dengan Yesus, mulai meremehkan Yesus, jangan harap. Kalau saudara sudah mencintai dunia, mengejar perkara dunia, jangan harap saudara akan memperoleh kerajaan surga. Mencari dulu kerajaan surga serta kebenarannya. Kalau tidak memperoleh kebenarannya, saudara tidak akan mengalami hidup berkelimpahan. Apalagi masa tua akan mengalami begitu kering kerontang, hidup menderita. Karena apa? Keluar dari kebenaran, hanya mencari kerajaan surga. Setiap ibadah mencari kerajaan surga, tapi tidak pernah mencari kebenarannya. Saudara harus paham, Yesus yang kita sembah ini satu-satunya perobek penyekat, satu-satunya penghapus dosa. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kita harus perhatikan. Musa dalam hukum Taurat, ketika dia memperoleh 10 hukum Taurat di Gunung Sinai, dia memimpin bangsa Israel lewat 10 hukum Taurat, membuat tabernakel. Kemuliaan Allah menyertai. Kalau Allah naik dalam kemuliaannya, malam sebagai terang, siang bagai tiang awan, bangsa Israel mengikutinya. Kalau Allah berhenti, mereka berkemah, dan seterusnya. Musa hebat, tetapi tidak bisa masuk negeri Kanaan. Arti rohaninya, sehebat apapun kebenaran saudara di luar Yesus, tidak bisa masuk negeri yang dijanjikan. Oleh sebab itu Yesus satu-satunya yang harus kita pegang, yang bisa membawa saya dan saudara masuk dalam kerajaan surga. Bukan hukum Taurat yang mendatangkan kebencian, yang mendatangkan pertengkaran, yang mendatangkan permusuhan.
Kristen yang suka dalam permusuhan belum mencapai kepada kebenaran. Tapi Kristen yang cinta damai, itulah kebenaran firman Allah, itulah karya Yesus di atas kayu salib. Ayo kita baca Matius 27, ayat 51 sampai 53. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ya. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, ada bukti kalau Yesus imam besar masuk surga. Tetapi tidak ada bukti imam besar Lewi Harun masuk negeri Kanaan, tidak ada bukti. Semua mati di tengah perjalanan. Artinya kebenaran Taurat tidak bisa membawa kita kepada kesempurnaan. Itulah rahasia yang tertutup. Kalau tidak mau menjerit, tidak mau berteriak, tidak dibuka, sebab yang bisa membuka hanya singa Yehuda, tunas Daud. Hanya itu. Boleh menjerit, boleh berteriak, tetapi tidak mendapat jawaban. Jawaban apa? Untuk merobek pemisah antara ruangan suci dan ruangan maha suci. Hingga menunggu 1 tahun sekali. Imam besar Harun menghadap Tuhan, memperdamaikan dirinya sendiri dengan Tuhan. Baru memperdamaikan umat dengan Tuhan. Lewat membawa darah anak domba. Tetapi Yesus bukan membawa darah anak domba, darahnya sendiri. Dibawa melintasi. Dan hanya 1 kali, bukan berulang-ulang. Sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang membuktikan selain Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Tidak ada. Siapa manusia yang berkata bahwa dia duduk sebelah kanan Allah Bapa? Tidak ada. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menyediakan tempat buat saya dan saudara. Orang yang mencari kerajaan surga harus mengerti rahasia untuk mencapai kebenaran. Kalau kita bertahan dalam dosa, jangan harap. Kalau kita mengeraskan hati, ditegur sakit hati, berbuat salah tidak apa-apa, jangan harap. Nanti akan nyesal berteriak sampai mengeluarkan darah, tidak bisa. Oleh sebab itu, selagi waktu masih ada ini, kita harus manfaatkan kesempatan hanya Yesus. Ibrani 9. Ayat 24 sampai 26. Ibrani 9 ayat 24 sampai 26. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Bukan masuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Ya. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya 1 kali saja. Hanya 1 kali saja. Menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh kurbannya. Untuk menghapuskan dosa oleh kurbannya. Jadi kalau diantara saudara yang berkata, tidak mungkin orang tidak berdosa, itu kata iblis. Sekali lagi, kalau saudara menganggap orang tidak bisa lepas dari dosa, itu kata iblis. Bukan kata firman Allah.
Kalau saudara percaya kepada firman Allah dan termotivasi, aku ingin lepas dari dosa, itu dari Tuhan. Karena Yesus Kristus yang menderita, mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menghapus dosa, bukan dengan darah binatang, tetapi dengan darahnya sendiri. Jadi kalau saya termotivasi, saya harus benar, pasti. Tapi kalau saya berkata, tidak ada orang benar, tidak ada orang kudus, tidak ada orang sempurna, saya beritahukan, itu dari setan. Saudara pengikut iblis, orang Kristen tapi pengikut iblis, karena tidak percaya bahwa korban Kristus akan menghapus dosa kita. Iblis menggoda. Seperti iblis menggoda Hawa. Kata firman Allah, kalau kamu makan buah yang dilarang, buah pengetahuan baik dan jahat, pasti mati. Iblis berkata, tidak akan mati. Tetapi kamu akan menjadi sama dengan Allah, tahu yang baik dan jahat, tergiur. Firman Allah berkata, dosamu dihapus, tapi saudara berkata, tidak ada manusia sempurna. Itu dari iblis. Dengar masih. Dari iblis. Kalau saudara berkata, tidak mungkin manusia bisa sempurna, tidak mungkin manusia lepas dari dosa, itu dari iblis. Tapi kalau dari Tuhan, lepaskan, robek pintu tirai, robek keinginan daging hawa nafsu, ganti hidup dalam kebenaran, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan hidup di dalam kebahagiaan. Hidup di dalam kebahagiaan tanpa saudara melakukan firman Allah. Mendengar firman Allah tapi tidak melakukan, berarti saudara mendengar suara iblis. Saudara condong mendengar suara iblis. Tawar-menawar. Terus tawar-menawar. Kayak ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Firaun menawar. Boleh pergi. Tapi jangan jauh-jauh. Boleh pergi. Tapi laki-laki saja. Supaya tidak berkembang. Jangan jauh-jauh, jangan sampai mempercayai korban Kristus. Jangan sampai kepada hari Paskah. Padahal bangsa Israel lepas dari tangan Firaun karena hari Paskah. Yang terakhir, boleh pergi, tapi jangan membawa lembu kambing. Boleh pergi, tangan hampa. Padahal harta kekayaan dipersiapkan untuk membangun tabernakel. Untuk hadirat Allah hadir. Ini perlu saudara paham. Kalau saudara tidak mempersiapkan diri untuk membangun rumah Allah, saudara tidak menghargai nilai korban Kristus. Sekali lagi, saudara akan dibujuk oleh iblis. Tidak mungkin manusia benar. Tidak mungkin manusia sempurna. Tidak mungkin manusia kudus. Itu suara setan. Tapi kalau suara firman Allah, pergi, pergi, kerjakan, kerjakan. Ini suara Tuhan dilaksanakan. Ada fakta, persoalannya ditolong oleh Tuhan. Ayo kita baca Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan
dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini fakta. Kalau saya dan saudara paham firman Allah, bukti paham firman Allah, bukti saudara mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, mendengar itu melakukan. Itu berarti daging sudah robek. Tapi kalau tawar-menawar, melakukan tidak sepenuhnya seperti Ananias dan Sapira, tidak jujur, apa akibatnya? Kita dituntut melakukan firman dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, itu pasti memperoleh kebenaran. Itu pasti memperoleh kerajaan surga. Tetapi iblis selalu menggoda. Tidak usah, dan lain sebagainya. Untuk tidak jujur. Apa faktanya? Ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang untuk dimakan, mulailah dia ketakutan, hidup tidak tenang, hidup bersembunyi, mendengar suara Tuhan, berjalan di tengah taman, mereka bersembunyi, mereka menutupi ketelanjangan dengan daun ara, dengan kebenaran manusia, kebenaran daging yang banyak dalih, banyak alasan, tidak dalam ketulusan sepenuhnya untuk melakukan perintah. Ini bahaya, saudara. Saya bergumul, saya mohon kemurahan Tuhan, saya untuk jadi saksi bagi jemaat. Kalaupun dulu mungkin saya jahat, tapi saya tidak boleh bertahan dalam kejahatan. Kalau seorang berdosa, tidak boleh saya bertahan dalam dosa. Aku harus jadi teladan bagi jemaat. Seperti hambanya Rasul Paulus, ikutilah teladanku. Orang yang mengikuti, yang percaya Injil lain, terkutuklah mereka. Injil lain itu adalah suara palsu. Mendengar firman Allah, tidak melakukan, itu orang Kristen yang mendengar suara palsu. Tetapi orang Kristen yang mendengar suara Allah dan melakukan, itulah suara Tuhan. Walaupun digoncang oleh air bah, digoncang oleh angin, digoncang oleh apa saja, tetap teguh, sebab rumah dibangun di atas batu. Tetapi yang gampang goyah, gampang bingung menghadapi segala suatu masalah, karena mereka tidak paham firman Allah. Yang selalu memanipulasi adalah setan, iblis yang menggoda kita setiap saat. Untuk apa? Untuk tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak jujur itu tidak benar. Tapi kalau kita sudah bisa jujur di hadapan Tuhan, iya di atas iya, tidak di atas tidak, bangunan itu sangat kokoh. Contohnya Petrus yang mengerti firman Allah. Menurut kata orang siapa itu? Elia, Yohanes Pembaptis, Yeremia, salah satu nabi. Kalau ibadah kita masih kultus kepada manusia, belum paham firman Allah. Tapi kalau saudara sepenuh menghargai firman Allah, mendengar firman Allah, melakukan, itulah kekuatan turun atas kita. Keuntungan ada pada kita. Masa tua kita diberkati kok. Abraham diberkati masa tua dalam segala hal. Bukan hidup menderita sengsara. Hidup menderita sengsara dimulai dari meremehkan firman Allah. Seperti tidak apa-apa, iya. Tapi nanti akan merasakan. Tapi hidup yang sungguh-sungguh pada Tuhan akan menikmati apa yang dijanjikan Allah. Ya dan amin. Mari pemain musik, kita nyanyikan nyanyian lama. Ini pemain musik belum paham. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, Alkitab. Ya, carilah dulu serta kebenarannya. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Nanti sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan
kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan kita bangkit diri. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan. Sekali lagi, nanti Pak Danu berdoa. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepadamu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, pada kesempatan hari ini Engkau tegaskan kembali kepada kehidupan kami untuk kami mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Sebab banyak orang yang hanya mencari kerajaan Allah tapi tidak disertakan dengan kebenaran. Mereka dengan berbagai cara, bahkan dalam memberikan kepada Tuhan, dia mewakilkan darah, bukan dari darah pribadi Yesus, tetapi dengan darah kambing dan domba. Itu dia berusaha untuk mencari kerajaan Allah. Tetapi Engkau tegaskan kepada kami saat hari ini Tuhan, mencari kerajaan Allah itu disertai dengan kebenaran. Kebenaran yang dari Tuhan itu jikalau kami ini mengandalkan kurban Kristus, darah Kristus yang tercurah itu akan memberikan kebenaran kepada kehidupan kami. Sebab di luar Tuhan, di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah Tuhan sebabnya Engkau menegaskan kepada kehidupan kami ini, supaya kami ini benar-benar bisa menghargai kurban Tuhan. Setelah kami bisa menghargai dan menghormati akan kurban Tuhan, maka kami tidak akan tertipu, kami tidak akan bersikap seperti Ananias dan Sapira yang meremehkan, merendahkan, tidak menghargai, tidak menghormati. Tetapi kami akan ada satu kekuatan untuk memberikan yang terbaik dari apa yang ada dalam kehidupan kami ini, hingga kehidupan kami ini dibenarkan oleh Allah. Bukan semata-mata karena usaha kami, tetapi semua itu adalah kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami ini mengalami kebenaran yang dari Tuhan. Dengan cara bagaimana? Yaitu jikalau kami ini mengambil sikap seperti seorang Paulus yang boleh mengatakan ikutilah teladanku, yaitu jikalau kami ini benar-benar memberikan hidup ini untuk Tuhan sepenuhnya, bukan semata-mata untuk keperluan dunia kami, tetapi kami bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dari kehidupan kami ini mendengar, melakukan, maka kami akan ada satu kemampuan untuk hidup kami ini mengalami kebenaran atau pembenaran yang dari Tuhan. Sebab jikalau itu semua dari usaha kami Tuhan pasti akan dibelokkan dengan pikiran-pikiran kami yang memustahilkan. Karena itu semua kami sudah dibisik oleh iblis yang senantiasa
tidak mungkin dalam kami mendengarkan firman-Mu, tetapi kalau mendapatkan kekuatan menghargai korban Tuhan, maka kami akan ada satu kemampuan, pasti firman-Mu Tuhan akan bisa kami lakukan dan kami akan bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendidik kepada kami, menegaskan kepada kami, supaya ini boleh menjadi, oh Tuhan, pandangan kami dan jalan, bahkan dasar dalam perjalanan kami, pengikutan kami kepada Tuhan. Pakailah setiap kehidupan kami, untuk kami ini benar-benar dengar-dengaran kepada firman-Mu, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa, pakailah kehidupan hamba-Mu senantiasa dengan ungkapan rahasia firman-Mu. Karena kami semua boleh masih mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan didikan dari firman-Mu yang Engkau lewatkan kehidupan hamba-Mu melewati pergumulan-pergumulannya. Terima kasih Bapakku. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Semua kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, pelayan perjamuan tampil ke depan. Kita akan terima tubuh dan darahnya supaya kita layak. Terima kasih banyak Bapa, Kau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Berkati kamilah lewat tubuh dan darah-Mu, supaya kami layak benar-benar hidup dalam kebenaran. Bukan hanya mengejar enaknya kerajaan surga, enak semua kepercayaan apapun, mencari kerajaan Allah, tetapi tidak mencari kebenaran. Firman-Mu lah kebenaran yang dilakukan. Terima kasih, kami terima tubuh darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepadamu. Carilah Kita bangkit sendiri, saudara. kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepada. Maka sekaliannya itu juga. Maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepadamu. Kalau saya yang sudah usia lanjut, benar-benar merasakan mencari kerajaan Allah serta kebenaran. Semua ditambahkan, bukan teori. Benar-benar firman Allah. Ini untuk semua. Bukan hanya untuk pendeta, untuk semua yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Segala kebutuhan dicukupkan oleh Tuhan. Karena perkara itu dicari oleh orang yang tidak percaya. Tetapi bagi saya dan saudara, sumber segala sesuatu adalah di dalam Tuhan dan kita harus di dalam kebenaran. Kita mengangkat tubuhnya. Dengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Haleluya. Yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita bahkan tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Doa kami untuk negara kami, beri kekuatan soal ekonomi. Kalau terus-menerus seperti ini akan hancur. Karena banyak uang yang dihambur untuk kepentingan sosial. Manusia tidak bisa bekerja. Manusia mengharapkan pemberian pemerintah. Tapi bagi kami Tuhan tidak seperti itu. Kami mengharapkan Tuhan. Enggak dengan caranya Tuhan. Kami tidak hidup dalam kekurangan. Tapi kami hidup di dalam berkelimpahan. Kami jadi orang yang dibedakan dengan bangsa yang lain. Kami diperhatikan oleh Tuhan. Karena Tuhan perhatikan kebenarannya. Kebenaran dalam hati kami. Itu akan membawa dampak positif. Hidup kami sampai persoalan ekonomi dipelihara, diperhatikan oleh Tuhan. Beri kekuatan Pak Jokowi Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Beri kekuatan para pejabat negara, Menteri Keuangan semuanya Tuhan. Supaya bisa mengatur keuangan dengan baik. Tidak ada korupsi, tapi semua bersikap jujur. Hingga negara ini tidak kolab masalah ekonomi. Tolong kami jemaat-Mu, supaya doa mendoakan, hingga kami dikuatkan oleh Tuhan. Bentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini pulang ke rumah masing-masing. Mohon penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Mari kita mengangkat tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, turunlah kira berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kebenaran Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus, memberkati saudara, menyertai saudara, melindungi saudara, dari sekarang besok bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita sambut dengan kata Amin. Selamat siang, Tuhan berkati.